Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin ya Rasulullah Nabi Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man hada. Amma ba'du. Jamaah salat subuh, Bapak Ibu, adik-adik, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah SWT. Marilah kita pada saat yang mulia ini selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bermunajat, bisa berkumpul, bisa menunaikan sholat subuh berjamaah. Salah satu syukur kita adalah juga apa yang didambakan kita semua, Bapak Ibu sekalian, dipertemukan di bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya bersyukur itu penting. Kita sudah dipertemukan, bahkan ada yang sudah dipertemukan di bulan Ramadan ini masih mengharapkan bisa bertemu di Ramadan yang akan datang. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah kita sudah bersyukur betul di dalam menemui Ramadan ini? Marilah kita renungi sendiri-sendiri bahwa bersyukur itu adalah memanfaatkan apa yang telah dipertemukan oleh Allah, yaitu Ramadan ini, dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai bersyukur tapi tidak melakukan hal yang sebaik-baiknya. Itu dalam hadis, dalam Al-Quran sudah disebutkan, surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Jadi barang siapa yang bersyukur, insya Allah akan ditambah nikmatnya, dan barang siapa yang tidak bersyukur akan diadab oleh Allah yang seperti-berikutnya. Jadi Bapak Ibu yang selanjutnya, sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita sekalian yang ada di Masjid Al-Qona ini, insya Allah semoga mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Kembali kepada bersyukur. Jadi Bapak Ibu sekalian, bersyukur adalah salah satu cara kita berterima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, berterima kasih itulah sangat dahsyat. Oleh karena itu Bapak Ibu, terutama ibu-ibu punya anak kecil, itu sudah diajari dari diri. Kalau diberi apa-apa dari saudara atau dari budi, dari uti atau dari aku, bilang apa? Terima kasih. Jadi diajari dari kecil itu terima kasih, itu menandakan bahwa diajari untuk selalu bersyukur. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam surat Al-Ibrahim ayat 7 tidak
ada bahwa kita bersyukur kalau sedang senang dan kita kufur kalau sedang susah. Jadi Bapak Ibu, bersyukur adalah setiap saat, dimanapun dan kapanpun. Jadi Bapak Ibu jangan, waduh saya mau bersyukur. Apa beda misalnya ketemu dengan kawan yang baru ketemu, bagaimana kabarnya? Waduh, nah, ini berarti tidak bersyukur. Yang mengeluh itu berarti tidak bersyukur. Apakah mengeluh juga apa? Di samping mengeluh misalnya Bapak Ibu sekalian, ini terutama para pemuda ini yang merasa gagah, merasa kuat, biasanya wah itu kalau nggak saya nggak akan jadi. Itu berarti juga tidak bersyukur. Karena apa? Itu mengandalkan diri sendiri, tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu Bapak Ibu sekalian itu karena izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang disebut syukur itu? Bersyukur adalah suatu cara berterima kasih atas semua nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dengan mensyukuri segala nikmatnya merupakan salah satu bagian dari tanda keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur juga dapat diartikan dengan menerima segala nikmat Allah yang diberikan untuk sarana beribadah dan menjaga diri dari hal-hal yang bersifat maksiat. Jadi Bapak Ibu sekalian, maksiat itu berarti lawan dari bersyukur. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kembali kepada tadi, berterima kasih. Betapa dahsyatnya terima kasih. Yang pertama, terima kasih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu sekalian bersyukur, insya Allah tambah nikmat, dan nikmat itu akan bermacam-macam. Jadi Bapak Ibu, saya bersyukur karena ini, terus nikmatnya ini bukan. Jadi semua nikmat itu akan ditambahkan kepada kita. Oleh karena itu berterima kasih juga kepada orang tua. Bapak Ibu sekalian, selama ini sampai besar, sampai menjadi orang tua, mungkin apakah sudah berterima kasih, sudah merendahkan diri kepada orang tuanya, sehingga semua yang diharapkan itu insya Allah dengan izin Allah SWT, dan itu Allah SWT insya Allah, kalau orang tua meridhoi, insya Allah semua yang didoakan oleh orang tua itu akan terkabul. Jadi Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu, itu harus berhati-hati. Kadang kalau anak tidak punya rasa terima kasih, itu orang tua sangat tidak senang, sehingga kalau berucap kepada anaknya itu sangat tidak diinginkan oleh anaknya. Nah, itu suatu doa. Jadi Bapak Ibu sekalian harus hati-hati. Dan terima kasih anak kepada orang tua itu, yaitu bisa menuruti segala perintahnya. Ya. Jadi kalau berterima kasih pada Allah SWT adalah bertakwa, menjauhi segala larangannya dan mematuhi segala perintahnya. Berterima kasih kepada orang tua juga harus begitu, menjauhi segala yang dilarang oleh orang tuanya. Tentu saja kalau dilarang oleh orang tuanya adalah akan ada akibatnya. Oleh karena itu anak-anak ini yang terutama yang masih anak-anak ini, kalau disuruh ibunya nggak mau, kalau dilarang ini malah lari. Suruh jangan ke sungai, malah lari ke sungai.
Jadi berterima kasih kepada orang tua, ya Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu. Ini ada kisah nyata. Kisah nyata ini saya ambil dari buku yang berjudul Dahsyatnya Ucapan Terima Kasih, yang dicetak oleh dan diterbitkan oleh Grafika Indah tahun 2009 dan ditulis oleh guru SMA 1 Pakem bernama Kristia Mintarja. Mungkin Pak Darto ini ada kenal, jadi orang sama-sama mengajar di Pakem. Ini tahun 2009. Jadi dahsyatnya ucapan terima kasih. Kisah nyata dari pemuda dari desa yang walaupun segala keterbatasannya orang tuanya, ya, kalau menyekolahkan di kota mungkin tidak mampu, atau bisa tapi dengan berbagai perjuangan. Alkisah pemuda desa itu karena berterima kasih dan dengan orang tuanya menurut, kemudian matur kepada ibunya, "Ibu, andai kata walaupun saya tidak pintar-pintar betul, andai kata saya kuliah di Jogja, bisa nggak ya Bu?" Ibunya menjawab, "Insya Allah bisa, insya Allah. Silakan sekolah setinggi-tingginya. Tapi mohon maaf, Bapak Ibu ini kan terbatas, tidak punya pencarian yang lebih. Tapi kalau bisa ya kuliah kita dan sambil mencari uang. Insya Allah Bu, saya sanggup." Oleh karena itu, dengan berdoa setiap saat, kemudian pada waktunya ujian. Kalau dulu ujian itu diumumkan di koran. Pada waktu tibanya diumumkan di koran, alhamdulillah itu si pemuda itu tulisannya ada. "Ini ada Bu, saya ada." Ini pemuda tadi, "Alhamdulillah ya udah, silakan nanti sama paman ya berangkat ke Jogja." Itu pemuda tadi. Akhirnya betul-betul pemuda berangkat dengan berpikir nanti kalau pemuda itu kuliah, itu bagaimana orang tua tidak akan membiayai. Kemudian berpikir untuk bisa mengusahakan dan berjualan sehingga bisa menutupi kuliahnya. Alhamdulillah si pemuda itu walaupun dengan perjuangan yang sangat keras, kalau dipikir uang kuliah itu 1,5 tahun itu bisa diraih setengahnya di 1 hari. Jadi Bapak Ibu sekalian, atas doa ibunya itulah. Jadi Bapak Ibu, anak-anak terutama ini, jangan sampai kepada ibunya itu membangkang, sehingga ibunya itu kalau bicara semaunya sendiri. Saya punya buku juga yang judulnya Kesuksesan Bisnis. Itu dibaca oleh, dan kebetulan saya waktu itu mengajar di Unsur Purwokerto, dan itu salah satu muridnya adalah Dr. Iman yang sekarang sudah menjadi besar, yaitu sebagai Direktur Ortopedi Purwokerto. Itu juga pernah membaca bukunya saya dengan judul Menyenangkan Orang Tua Adalah Sumber Kesuksesan. Jadi Bapak Ibu sekalian, janganlah sampai menyia-nyiakan orang tua, karena orang tua adalah sumber kesuksesan apabila kita mau berterima kasih. Itu mungkin
saja karena waktunya sudah melebihi dari 7 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.